Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan pemirsa, kita lanjutkan kembali. Tadi kita jeda iklan Pak Ustadz, dan kita tadi terhenti di keteladanan Nabi Muhammad itu, di sidik kejujurannya, kemudian tadi kecerdasannya ya Pak Ustadz ya, fatonahnya, di fatonah ya. Baik. Tadi ya. Kita lanjutkan. Lanjutkan Baik. kembali. Para pemirsa TVRI dimanapun berada, bahwa di antara sekian banyaknya keteladanan yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi, walaupun kita tidak melihatnya, tapi kita belajar dari para sahabat-sahabat Nabi dan para ulama-ulama, dan mungkin kita baca di berbagai kitab atau sumber referensi ya di karangan para ulama-ulama kita, termasuk bila mana kita buka di dalam rawi bahwa Nabi itu ada keteladanannya, karena Muhammad sallallahu alaihi wasallam sadidul haya'i wat tawadu'. Muhammad itu sangat pemalu, dan Nabi itu sangat rendah hati. Ya, Nabi Muhammad itu pemalu dan sangat rendah hati. Malu Rasulullah SAW kalau seandainya dia melakukan dosa, kesalahan. Ya, maka Nabi wanti-wanti jangan sampai terjerumus dalam dosa, melakukan kesalahan-kesalahan yang mengakibatkan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka Rasulullah itu walaupun dia ini seorang hamba yang benar-benar sudah diakui oleh Allah kemuliaannya, dipuji oleh Allah, dipuji para malaikat-malaikat Allah, dipuji makhluk Allah, sejagat raya ini memuji Nabi. Ketika Nabi itu meninggal dunia, yang nangis itu bukan cuma makhluk yang hidup, manusia seperti kita ini sahabat. Semua hewan-hewan yang hidup di lautan, yang hidup di daratan, yang hidup di langitnya Allah, semua menangis. Tumbuh-tumbuhan itu menangis, hewan-hewan itu menangis, bersedih saking mereka memuliakan, mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalah ke akhlaknya, keteladanan Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Maka Rasulullah itu tadi sampaikan bahwa Nabi Muhammad itu orangnya pemalu. Ya kan? Dan orang Muhammad ini orangnya sangat rendah hati. Orang yang sudah dijamin surga untuknya, dijamin ampunan atasnya, maksum Rasulullah itu. Tapi lihat kalau dia dari segi ibadahnya, ini perlu kita contoh ini Nabi ini. Dari segi ibadahnya itu, kalau dia sholat malam kakinya sampai bengkak-bengkak. Ibu udah sampai bengkak kakinya sholat malam? Belum pernah ya? Bengkak karena rematik Pak. Nabi itu dijamin surga untuknya, dijamin ampunan untuknya. Apa keteladan yang dicontoh Nabi dalam segi ibadah kepada Allah ini perlu kita jadi bahan perhatian kita. Kita tidak ada jaminan surga ibu. Belum ada yang jamin gitu surga. Jauh ya Pak Jauh Ustadz, sekali ya kan. Kok ibadah kita masih menceleh-menceleh. Menceleh. Aduh. Enggak, Bu. enggak apa Ustadz. Kalau zaman sekarang salat tahajud 2 rakaat itu seminggu 3 kali aja. Oh, itu udah uploadnya kemana-mana. Sudah hitungnya pula. Dihitung-hitung gitu. Ya. Oh, malam ini sudah salat tahajud, masya Allah. Nabi itu tidak pernah seperti ya, jadi itulah kan, jadi itu diteladankan, dicontoh. Perlu kita contoh Nabi. Iya. Sampai Aisyah istri tercintanya, ya Rasulullah, wahai kakandaku, gitu kira-kiranya ya kan. Iya. Wahai abang, gitu. Abang ini kanlah dijamin surga, dosa sudah diampunkan, maksum abang itu. Kok kalau ibadah gitu-gitu amat gitu. Kalau sholat kok sampai bengkak-bengkak kakinya, ya kan. Istighfarnya 70 kali minimal dalam sehari. Dalam riwayat lain disebutkan 100 kali minimal Nabi beristighfar. Gimana macam kita ini yang saban hari lalapan kita dosa semua. Istighfar cuma 3 biji cuman kelar. Astagfirullah, Astagfirullahaladzim, sampai gitu juga. Bahkan tidak sedikit orang yang melakukan itu ria pula, pamer pula. Nabi kan tidak seperti itu. Jadi kita itu banyak sekali ya. Nabi itu dia malu dia. Jadi dia senantiasa dia bersyukur kepada Allah. Dia tak sombong, tawaduk, rendah hatinya minta ampun Nabi itu.
Nah jelas-jelas seperti itu kemuliaannya itu Nabi tidak Muhammad pernah SAW. merasa bangga. Masyaallah. Kita hari ini baru dititipi harta doang, dititipi anak kerja semua sukses anak, di jalannya juga beda dengan gaya orang yang itu. Jalannya Bu, baru titipi dikit harta Gimana Pak Ustadz jalannya? Jalannya tidak tahu kayak Bebek Surati. Udah nggak ngeliat ke bawah gitu. Nah, lihat ini kayak sudah di atas awang-awang lagi jalannya. Tidak lihat lagi orang. Dia sudah merasa di atas langit. Padahal Allah yang Semoga ngasih. kita jauh-jauh dari. Kalau Nabi dijamin surga, Nabi pemimpin penghulu sekalian Nabi, pemimpin Rasul, ya. Dia ini penutup para Nabi. Dunia ini tidak diciptakan kalau bukan karena Nur Muhammad. Coba bayangkan muliaan Nabi itu. Iya. Tidak Allah ciptakan dunia dan segala isinya ini, melainkan itu karena dasar nurnya Muhammad SAW. Asbabnya kita ini ada karena Muhammad. Bayangkan. Kita tidak boleh kita main-main. Kita wajarlah kita sebenarnya membangun cinta kepada Nabi. Ikutilah teladan-teladan yang dicontohkan oleh baginda Nabi. Dari segi ibadahnya kita bagaimana? Sudah betul kita bisa mencontoh Nabi apa belum? Kalau belum ya sudah praktek. Pelan-pelan ya Pak Ustadz. Ya, Allah. Ya kan? Semoga bisa ya Allah, amin. Lisan kita. Kalau Nabi tidak pernah nyakiti tetangga, dia menyakiti orang. Bahkan Yahudi, tetangganya itu, tahu Bu? Nabi punya tetangga Yahudi. Kalau sakit dijenguk orang Nabi. Bahkan saban hari diludahin sama dia. Nabi itu diludahin. Ya kan? Kita dengan kita yang non pun, dengan saudara kita yang tak seiman, kita harus santun, hormat, memuliakan. Ya kan Bu? Gimana Pak Ustadz, ada yang bilang boleh kok sombong sama orang yang sombong, katanya pahala. Gimana tuh Pak Ustadz? Kalau Nabi tidak mempraktekkan itu. Ya? Gimana kalau Nabi tuh? tidak mempraktekkan itu, tapi kalau kita boleh saja. Orang ini sudah di atas angin dia kan, udah di atas Fir'aun lagi, ya sudah berlaku Nggak itu. apa-apa ya? Berlaku. Tapi tidak pernah dicontohkan oleh Nabi. Nabi gitu kan ya? tak menyuruh seperti itu. Iya. Walaupun kita temukan ada beberapa ungkapan itu. Kan kita temukan dalam hadis-hadis. Di dalam apa? Di dalam kitab-kitab. Ada ulama yang menyampaikan bahwa sombong pada orang. Al-mutakabbir lil mutakabbir sodaqoh. Iya, sodaqoh. Tih alat tayyahu sodaqoh. Iya. Sombong pada orang sombong Pada adalah. orang sombong adalah sedekah. Tapi jangan pula praktekkan. Oh, mulai Pak Ustadz. Dapat. Jangan, saya juga tidak memerintahkan seperti itu. Kalau pacak bisa kita, ya sudah, orang yang berlaku zalim pun harus dimaafkan. Iya, karena itu nilai tambah. Harus tetap lemah lembut tadi ya Pak Ustadz ya. Kita kan tadi kajiannya tentang teladan Nabi. Iya. Nah, keteladan Nabi itulah. Nabi, kejahatan orang dibalas Nabi dengan kelemah lembutan. Kebaikan-kebaikan. Kebaikan-kebaikan. Nah, itu sebenarnya kalau kita bisa. Bismillah. Bismillah ya Bu ya, Nah, semoga kita bisa ya. Yang penting kita tahu dulu ilmunya seperti itu. Iya. Jadi kita pahami bahwa Nabi itu selama prakteknya yang diteladankan, yang dicontohkan oleh Nabi seperti itu. Amin ya Allah. Ya, mudah-mudahan kita bisa mencontoh Nabi. Amin, amin ya Allah. Semoga Jangan ya, Bu, kita mencontoh yang lain. Nah, gitu ya. Nabilah sebagai tauladan kita. Tauladan kita, idola kita, Nabilah sebagai patokan idola sikap kita. kita ya, Pak Ustadz, ya. Ya, dalam segala hal di rumah tangga, di masyarakat, bersosial kita, Nabi mencontohkan. Ya kan? Baik. Itu. Baik. Oke, kita iklan lagi Pak Ustadz ya. Baru nanti kita ke pertanyaan berikutnya. Baik pemirsa, tetap bersama kami. Kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini.